Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pers yang saya hormati, saya banggakan. Hari ini saya sengaja mengajak untuk bukan malam tahun baru, tapi untuk sama-sama kita mendengarkan bahwa hari ini alhamdulillah PSM Makassar sudah mendapat pelatih baru untuk Liga Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Siapa Bede? Terlalu banyak nama, spekulasi yang menurut saya kadang-kadang sumbernya tidak jelas dan sebagainya, terus itu digembar-gemborkan dan sebagainya, sehingga menghasilkan opini liar. Benar, itu yang terjadi. Nah, di dalam proses pencarian pelatih ini kan saya tidak bisa pungkiri banyak sekali nama yang datang, banyak sekali, baik melalui agen-agen maupun ada yang direct ke saya, untuk menanyakan kesediaannya untuk menjadi pelatih. Seperti yang saya sampaikan, beberapa nama kemarin itu sempat mencuat, tetapi menurut saya ada hal yang paling penting yang harus kita lihat, dan ini saya diskusikan dengan teman-teman asisten pelatih dan sebagainya, bahwa yang paling pertama, calon pelatih ini adalah calon pelatih yang mengerti sepak bola, iklim sepak bola di Asia Tenggara. Artinya ada beberapa yang mirip-mirip dengan Indonesia, mungkin Malaysia, Thailand dan sebagainya. Yang kedua, pelatih ini harus punya rekam jejak pernah membawa timnya menjadi tim juara. Ya. Yang ketiga, punya pengalaman bermain di AFC. Nah, inilah yang menjadi ininya kita, salah satu alasan kita harus mencari pelatih yang kita inginkan. Jadi kita bentuk dulu kriterianya, baru sudah itu kita cari namanya. Dan alhamdulillah terjaring beberapa nama. Seperti yang saya sampaikan, terakhir ada 3 nama yang muncul, dan akhirnya kita bersama-sama menyepakati bahwa pelatih yang kita tidak mau barangkali disebut namanya. Jadi pelatih yang kita sepakati adalah pelatih yang berwarga negara Kroasia dan bernama Bojan Hodak. Beliau ini adalah pelatih yang pernah menukangi JDT, pernah menjadi head coach di Kelantan, dan juga pernah menjadi pelatih tim U19, timnas U19 Malaysia. Kemarin saya di Surabaya sudah ketemu dengan beliau, sudah berbicara banyak panjang lebar. Harusnya tanggal 2 ini beliau datang ke Makassar untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Akan tetapi ternyata tanggal 2 ada acara, sehingga beliau baru bisa datang ke Makassar tanggal 5. Dan seluruh komunikasi mulai hari ini, mulai dari kemarin kita sudah berkomunikasi bagaimana persiapan-persiapan kita menyangkut persiapan kita di AFC dan Liga dan sebagainya. Nah, untuk itu saya menyampaikan kepada teman-teman, jadi mulai hari ini PSM sebenarnya sudah punya pelatih tim head coach yang akan menukangi PSM di kompetisi tahun 2020. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan tidak ada lagi opini-opini liar yang terbangun, tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini itu, dan saya sangat berharap mari kita support sama-sama apa yang akan kita lakukan di tahun 2020 ini. Semoga semua bisa berjalan lancar, bisa berjalan dengan baik. Seperti itu barangkali. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang kurang jelas, namanya adalah Bojan Hodak. DOJANHODAK. Berkebangsaan Kroasia, umurnya 48 tahun. Durasi kontrak yang Bojan ini Kami berkontrak setahun, ya, dan ada opsi perpanjangan nanti di. Kami ingin tahu apakah dia diberi kesempatan atau terlibat untuk menentukan komposisi tim, ataukah terima disodori saja atau gimana? Tentulah tidak pernah PSM ini bukan pelatih kepalanya yang memilih pemain. Sama dengan yang tahun lalu juga, itu sudah dipilih. Nama yang diberikan ke saya adalah nama hasil seleksi yang telah dibicarakan oleh pelatih kepala dan asistennya. Nah, saya tinggal datang untuk nego berapa harganya, berapa ininya dan sebagainya. Jadi di PSM ini sama sekali nggak pernah, coba deh, kapan ada di PSM kita menentukan? Saya nggak tahu kalau sebelum saya. Kalau selama saya, semuanya itu saya didiskusikan dan muncul nama yang menjadi target. Jadi umpamanya di salah satu posisi, contoh umpamanya di posisi center back, ada 3 nama yang muncul. Nah, 3 namanya ini mungkin tidak semuanya yang apa yang kita mau langsung bisa kita dapat. Jadi alternatif satunya, alternatif 2-nya, alternatif 3-nya. Nah, inilah yang menjadi prioritas kita untuk mengejar seperti itu. Jadi tentu pelatih ini akan terlibat. Kemarin dia sudah minta beberapa data-data. Sebelum saya pun ketemu di Surabaya kemarin, beliau juga memang sudah minta data-data, sudah minta beberapa hal, dan memang beliau sudah mempelajari seperti apa karakter PSM yang berlaga di Liga tahun lalu. kalau sign kontraknya di Surabaya atau di sini? Sudah di Surabaya kemarin. Ya, ini Pak Pik, kan untuk IAFC nanti kan tanggal 7 sudah terdaftar semua pemain, apakah Sudah, dia juga sangat memahami itu. Dia cuma meminta tipikal pemain seperti ini, nanti kita akan bicarakan dengan beberapa asisten siapa yang ada, siapa yang tersedia. Nah, sehingga ya ini akan menjadi kerangka tim kita untuk di AFC. Dan mungkin di AFC itu setelah AFC mungkin akan ada lagi penambahan, karena kan masih ada klub-klub di Indonesia tidak semua mengakhiri kontrak pemainnya itu di tanggal 31 Desember. Ada yang mengakhiri sampai tanggal 31 Januari. Seperti itu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi ya ini kita harus bicarakan dengan baik kayak gitu. untuk pemain yang akan dilepas sendiri, Coach? Untuk pemain yang akan dilepas nanti? Ya, kita sudah membicarakan juga nama-nama ini, dan ya insya Allah kita akan umumkan juga secepatnya. Ini mau dulu pelatih mau dulu. Satu-satu. Ada tipikal tadi Papi bilang pelatih ini sudah sebutkan beberapa tipikal pemain yang akan didatangkan. Tipikal seperti apa yang diinginkan? Contoh kalau dia bilang dia butuh pemain yang punya tipikal bukan tipikal permainan menurut saya, tapi dia butuh pemain di dalam posisi ini. Contoh, dia butuh sekali striker jangkung di depan seperti itu. Itu salah satu yang dia sampaikan kepada saya. Apakah dia membawa tim juga dari Kroasia misalnya? Sendiri. Tim pelatih. Sendiri. Jadi komposisi pelatih bagaimana? Komposisi pelatih insya Allah kita akan umumkan, dan akan sedikit berubah dari tahun lalu. Namanya sekarang ada perubahan. Ada perubahan. Tapi nanti setelah mereka datang sama-sama baru kita announce bersamaan. Perubahan itu Pak dari pelatih kepala sendiri yang mengusulkan atau bagaimana? Ya, kita bicarakan secara internal dan akan ada perubahan di dalam sistem kepelatihan. Mungkin refresh lah ya, lebih tepatnya. Terkait kriteria yang disebutkan Pak tadi untuk pelatih baru yang baru-baru disebut ini, apakah di Bojan ini sudah masuk semua kriteria yang dibutuhkan PSM? Iya, menurut saya itu yang kita kemarin menghasilkan setelah kita cari, ya dia Malaysia, tahu iklim sepak bola Asia Tenggara, di JDT dia juara, Kelantan juara, terus pernah bawa juara U19-nya Malaysia di AFF kalau nggak salah tahun 2018.
pelatih kan cukup lama nih Pak. Dia punya bahkan ada nama sampai Gomez yang kemarin yang gagal. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bang, awal pendekatan dengan Bojan ini durasi berapa lama? Saya dengan Bojan ini, jadi saya setelah kita tidak mendapatkan kata sepakat dengan Gomez, saya langsung berpindah mencari informasi dari teman-teman. Akhirnya muncullah nama Bojan ini kira-kira setelah tanggal 25 itu masih Natal, sebelum tanggal 25 kalau 26 apa itu saya sudah mulai telepon-teleponan. Dia bilang saya akan pulang tanggal 29 saya balik dan tanggal 30 kita bisa ketemu. Bojan ini terakhir sendiri dia melatih di mana Pak? Di Malaysia kan? Di Malaysia ya. Timnya? U19. Oh, 19. Apakah itu akan menjadi evaluasi awal bagi manajemen kalau misalnya tidak bagus di situ? Tentu. Tapi kalau secara saya pribadi saya bukan tipikal orang yang bisa cepat melihat kalau baru gagal di beberapa pertandingan ini harus dipecat. Mungkin tidak seperti itu. Jadi kita lihat seperti apa perjalanannya dan kita lihat seperti apa. Saya sangat yakin dia juga bilang sama saya bukan tukang sulap yang bisa langsung merubah segalanya, tapi kita akan berusaha memperbaiki apa yang kurang musim lalu dan apa yang sudah bagus kita pertahankan seperti itu. Pak, ada tidak rekomendasi pemain yang dia sudah usulkan? Dia cuman belum ada nama yang pasti, tapi dia bilang sama-sama kita mencari yang mana yang bisa kita pakai, yang mana yang lebih bagus lagi. Mungkin kalau umpamanya dia ini pernah main di Indonesia sehingga izin surat-suratnya sudah tidak terlalu lama untuk diurus barangkali seperti itu. Untuk target kompetisi ke depan, apakah ada target yang diberikan juga? Ya, saya targetnya sama dia, saya juara minimal runner up tahun depan. Karena itu sudah pernah kita pernah sampai di sana seperti itu. Dan kita butuh juara di tahun depan. Rencana kapan gabung? Tanggal 5 kan dia datang. Tanggal 5 rencananya dia. Harusnya tanggal 2, tapi ternyata ada hal yang ini dia ke tanggal 5. Tanggal 7 pendaftaran untuk AFC. Ya kan, tidak harus ada dia kan? By online. Ya mungkin latihannya juga kalau tidak tanggal 6, tanggal 7 mungkin tapi saya nanti dia bilang sih antara itu. Tapi kita lihat kepastiannya nanti. Ya, sekalian juga saya mau sampaikan bahwa M. Rahmat itu sudah pasti akan pergi. Ya, dan itu saya sudah bicarakan juga sama dia beberapa kemarin bahwa seperti ini komposisinya. Dia minta data-data udah ada semua sama dia dan dia bilang ya udah kalau mau pergi masa mau kita juga udah mungkin inilah. Menurut saya Rahmat juga butuh refresh juga, penyegaran terhadap karirnya, dan saya sangat berharap Rahmat bisa sukses di tempat yang barunya. Mudah-mudahan dia tetap memperlihatkan bahwa dia adalah pemain profesional yang berjuang untuk kemenangan timnya seperti itu. Ke Bali ya? Iya, insya Allah ke Bali. Bukan liburan ya. Indah. Kalau Arfan pulang nih. Kalau status pemain PSM yang dipinjam itu gimana Pak? Ya ini saya baru mau panggil kembali, mau tanya dulu semuanya, masih ada yang mau diperpanjang kontraknya enggak dengan klub ini, atau ada yang kita mau pakai enggak, atau ada lagi yang klub baru yang mau pinjam, kan seperti itu. Sama dengan 5 anak muda ini, saya juga sudah sampaikan bahwa kita kemarin ada 5 anak muda yang naik, kemungkinan yang stay adalah Rizky. 4-nya ini kita akan coba untuk pinjamkan ke beberapa klub untuk apakah itu Liga 2, apakah itu Liga 1 untuk menambah jam terbangnya. Dan insya Allah tahun depan akan kita naikkan lagi dari U20 atau U18 untuk masuk lagi latihan dengan tim senior. Nah itu mudah-mudahan ada tinggal lagi, yang lebihnya akan kita pinjamkan lagi 2-3 tahun di luar baru kita masukin kembali. Sebagai bentuk regenerasi. Regenerasi seperti itu. Kalau kiper gimana Pak? Kiper kita masih ada sekarang, dan tapi ya
mungkin bersamaan lah dengan pelatih kita akan membicarakan lebih lengkap seperti apa skuad kita di tahun 2020 untuk AFC ya, karena menurut saya masih ada beberapa teman-teman yang belum menyelesaikan masa kontraknya sebelum pendaftaran AFC ini yang menjadi incaran kita. Yang bertahan AFC berapa persen? Nggak banyak kok yang keluar tuh, nggak banyak. Tapi selain Rahmat masih ada ya Pak? Ya masih ada. Resipelo diminati sama PSIS. Ya itu bisa bilang tadi, kalau dia masih mau di sini ya kita tahan. Bukan cuman PSIS, kalau Resipelo banyak. Kalau perkembangan Pluin gimana Pak? Kapan dia Mudah-mudahan dia akan datang sesuai dengan waktu yang akan ditentukan pelatih, kapan latihannya dia akan segera datang. update terbarunya kondisinya gimana? Kondisinya sih sudah mulai membaik, karena katanya dia selalu kirim report juga ke siapa, dokter dan fisioterapi, sama dengan Bayu, sama dengan Rahman. Pak, di pertahanan Evans ramai sekali dibicarakan itu gimana Evans ke depan Pak? Saya nanti kita jawab lah itu setelah pelatihnya datang. Pak, mungkin kan dua pemain SM ini kan kayak Gai Junior sama si Abdul Rahman ini lama cedera. Nah, untuk musim depan ini kan dia sudah habis kontraknya, kalau tidak salah Januari, karena sebelumnya itu kan 2 musim dari 2018. Bagaimana Pak untuk musim depan? Apakah diperpanjang dengan kondisi seperti ini? Ya, saya sudah kasih ke pelatihnya, dia tinggal analisa apa yang dia mau pergi atau enggak. Saya mau bilang bahwa ya kita sudah serahkan, kita dipanggil dan kita sudah dengar sama-sama dari Kadis Pora bahwa stadion toh kalau mau direnovasi akan direnovasi secara bertahap seperti itu. Tapi ini sekarang yang kita cuma mau pastikan jangan nanti dianggap ini stadion tidak bertuan jadi siapapun bisa masuk. Ini musim hujan rusak rumputnya apa, di mana kita mau pakai latihan. Yang penting terjaga lah, maksudnya rumputnya, apalagi ini musim hujan. Kalau semakin hujan dipakai terus main, susah lagi untuk perbaiki.